Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang Terraform Modules, yang dimana nanti kita studi kasusnya adalah menggunakan Amazon Web Service atau AWS. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Radian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya jika teman-teman ingin menghubungi saya, ada beberapa cara. Salah satunya adalah melalui Telegram. Karena saya sendiri juga cukup aktif di Telegram. Nah, sebelum mulai, pastikan teman-teman perhatikan beberapa hal yang saya sebutkan di sini, agar nanti teman-teman dapat mengikuti materi jauh lebih baik. Yang pertama adalah pastikan teman-teman paham materi tentang Terraform dasar. Karena materi Terraform modul yang akan kita bahas kali ini itu adalah materi lanjutan sebenarnya dari materi Terraform yang sebelumnya, termasuk Terraform dasar. Yang kedua adalah teman-teman paham materi Terraform Conditional Expression dan For Loops. Tapi ini sebenarnya opsional teman-teman, kita hanya singgung sedikit aja, yang wajib itu adalah materi Terraform dasarnya. Nah, yang ketiga adalah pastikan teman-teman paham fundamental dari AWS gitu ya. Jadi apa itu AWS, fundamental networking-nya mungkin, dan lain sebagainya. Karena nanti kita prakteknya menggunakan AWS gitu ya. Nah, yang keempat adalah pastikan teman-teman paham penggunaan Git dan GitHub. Karena nanti di materi ini juga kita akan ada sangkut pautnya dengan Git dan GitHub. Yang terakhir, pastikan teman-teman clone repository yang sudah saya sediakan di sini. Nah, nanti teman-teman clone aja repository ini, nanti di dalam sini ada template untuk nantinya kita praktek. Jadi gitu ya. Nah, jika teman-teman sudah siap semuanya, mari kita lanjut ke materi. Materi yang pertama, kita akan coba bahas tentang pengenalan Terraform modul. Nah, mari kita coba analogikan ke sebuah permasalahan, nanti agar teman-teman paham apa sih masalah yang coba diselesaikan dengan kita menggunakan Terraform modul. Nah, jadi katakanlah teman-teman memiliki dua environment gitu ya, yaitu adalah staging dan production. Jadi misalnya teman-teman punya environment untuk aplikasinya teman-teman atau infrastrukturnya teman-teman, itu ada staging dan production. Kalau teman-teman mau ngetes ya di staging gitu ya. Kalau sudah yakin nanti implementasinya di production. Biasanya kan minimal ada staging atau production, kayak gitu kan. Nah, yang dimana sudah pasti setiap environment gitu ya, itu memiliki resource yang sama dengan konfigurasi yang berbeda. Nah, contohnya misalkan teman-teman di staging, itu teman-teman punya 3 VM, konfigurasinya tuh 1 CPU, 1 GB untuk spesifikasinya. Nah, sedangkan untuk di production, teman-teman sama nih, punya VM, cuman jumlahnya 5, konfigurasinya 2 CPU dan 4 GB. Nah, jadi teman-teman udah kelihatan ya, di sini kita punya resource-nya tuh sama gitu ya. Cuman konfigurasinya aja nih yang beda. Contoh kasus ini adalah di spesifikasinya gitu ya, CPU dan memori. Nah, tentu saja teman-teman tuh perlu menuliskan konfigurasi Terraform untuk masing-masing environment sesuai dengan yang kita miliki gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman nulis nih, saya mau bikin VM, teman-teman tulis tuh resource Terraform-nya dan lain sebagainya gitu ya, yang mempresentasikan 2 CPU dan 4 GB untuk production, 1 CPU, 1 GB untuk staging. Nah, hal seperti ini itu membuat kode Terraform kita tuh duplikat, teman-teman, dan tidak mudah di maintenance. Dalam artian teman-teman ya harus nulis konfigurasinya di sini, terus teman-teman nulis konfigurasinya juga di sini gitu ya. Kalau teman-teman nanti misalkan di staging ada konfigurasi tambahan baru gitu ya, ya mau nggak mau teman-teman harus copy juga ke sini gitu ya, itu sangat susah di maintenance, apalagi kode Terraform-nya teman-teman sangat banyak sekali. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang Terraform modul. Nah, Terraform modul ini tuh bisa dibilang sebagai blueprint atau template dari satu atau beberapa resource
Ya, jadi blueprint itu kan apa ya? Ya cetak biru gitu kan. Kalau teman-teman mau bangun rumah itu kan ada kayak gambarnya dulu gitu kan. Mau berapa meter dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dibilang Terraform modul itu adalah blueprintnya gitu ya. Atau teman-teman bisa sebut juga sebagai template gitu, cetakannya gitu kan. Kalau teman-teman mau nyetak ager-ager gitu kan, ya teman-teman anggap aja Terraform modul itu cetakannya gitu kan. Nah, dari permasalahan sebelumnya, nantinya teman-teman cukup membuat modul untuk resource VM. Karena kita kan contoh kasusnya sebelumnya kan VM gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman bikin modul untuk resource VM. Yang dimana modul tersebut teman-teman dapat panggil dan ubah value-nya untuk setiap environment. Nah, dengan begitu, kode Terraform teman-teman itu akan jauh lebih reusable atau dapat digunakan ulang gitu ya. Yang kedua, kodenya teman-teman akan jauh lebih konsisten karena pasti sama gitu ya untuk masing-masing environment. Dan yang ketiga adalah kode Terraform-nya teman-teman sangat mudah di maintenance gitu. Nah, jadi misalkan kita analogikan ya dalam sebuah diagram. Sebelumnya kan gambarnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau config VM ya udah tulis konfigurasi semua VM-nya ya jadi satu itu untuk masing-masing environment gitu kan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah menggunakan Terraform modul, kurang lebih nanti teman-teman bikin modul VM-nya nih, kodenya terpisah gitu kan. Nah, nanti tinggal kodenya teman-teman untuk masing environment tuh nge-refer gitu ya, atau manggil modulnya ini, terus tinggal teman-teman ubah tuh value-nya. Oh, saya karena ini production, saya pengen value-nya adalah 2 CPU 4 GB. Karena ini staging, saya pengennya 1 CPU dan 1 GB. Nah, konfigurasi yang lainnya tuh kan sama gitu, jadi nanti dia tetap nge-refer ke satu modul. Jadi kalau teman-teman kayak ngoding gitu, misalkan ya anggap aja ini kayak function-nya gitu kan. Teman-teman tinggal ngasih inputan apa gitu value-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya root dan child modul. Nah, sebenarnya saat teman-teman membuat kode Terraform, secara tidak langsung teman-teman itu sebenarnya sudah membuat modul. Karena apa? Karena semua file yang ekstensinya .terraform atau .tf ini ya, di dalam satu folder itu disebutnya adalah sebagai modul. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah belajar ya di materi Terraform yang sebelumnya gitu kan. Teman-teman bikin kode-kode Terraform dalam satu folder gitu kan. Nah, kodenya teman-teman itu bisa dianggap sebagai modul. Jadi secara tidak sadar teman-teman sebenarnya sudah bikin modul gitu. Nah, yang dimana modul tersebut itu dinamakan adalah root modul. Jadi ini cuman istilah aja teman-teman. Jadi ada istilah yang namanya root modul gitu ya. Jadi kodenya teman-teman yang teman-teman bikin itu namanya adalah root modul. Nah, modul yang dipanggil oleh modul lain itu disebutnya adalah child modul. Jadi yang bawahnya ini gitu ya, ada child modul gitu ya. Jadi misalkan nih di contoh kasus kita yang sebelumnya gitu ya. Kita kan katakanlah udah bikin modul gitu ya, namanya adalah modul VM gitu ya. Nah, modul VM ini itu ya isinya konfigurasi tentang gimana teman-teman bikin VM gitu kan. Nah, dia tuh secara default adalah root modul. Nah, cuman karena modul ini tuh dipanggil oleh modul lain gitu ya, atau dipanggil oleh kode Terraform lain di folder yang ini gitu ya. Jadi katakanlah teman-teman punya folder production, terus teman-teman punya folder staging, maka yang production sama staging ini jadinya yang root modul, yang modul VM-nya ini adalah child modul gitu ya. Jadi modul yang dipanggil oleh modul lain itu disebutnya child modul. Jadi ini teori aja biar teman-teman tahu gitu ya sebelum nanti kita praktek. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu ya apa sih itu root modul dan apa itu child modul. Jadi gitu ya gambarannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya adalah local dan remote modul. Nah, umumnya itu tuh ada dua tipe modul, teman-teman, yaitu adalah lokal dan remote. Jadi, teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan di sini gitu ya. Jadi, ada lokal gitu ya, terus ada remote. Nah, jadi remote tuh ada banyak di sini, teman-teman nanti bisa cek di sini. Nah, lokal modul ini artinya modul tersebut tuh berada di lokal komputernya teman-teman gitu ya. Jadi misalkan anggap aja ini adalah kode Terraform-nya teman-teman di laptopnya teman-teman gitu ya. Jadi di laptopnya teman-teman punya codingan nih kayak sebelumnya gitu ya. Jadi ada
kode Terraform A, ada kode Terraform B, ada kode Terraform C gitu ya, yang dimana yang B sama C itu nge-refer ke modul A gitu ya. Jadi ini di lokal laptopnya teman-teman. Nah, sedangkan remote module itu merupakan modul yang ada di suatu storage service. Contohnya kayak Terraform Registry atau Git Repository atau bahkan Object Storage. Jadi kalau Terraform Registry pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Nah, kalau Git Repository kan ya kayak GitHub, GitLab, atau Bitbucket itu kan Git Repository gitu kan. Atau Object Storage itu misalkan teman-teman di AWS itu ada namanya S3 gitu kan. Kalau di Google ada namanya Google Cloud Storage. Kalau di Microsoft Azure tuh kalau nggak salah namanya adalah Azure Blob Storage atau Object Storage gitu. Nah, jadi teman-teman bisa simpan modulnya teman-teman itu di tempat yang terpisah gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kayak semacam storage service. Jadi misalkan kita analogikan dalam sebuah diagram. Jadi misalkan ini kode Terraform di laptopnya teman-teman gitu ya. Yang tadinya B sama C itu nge-refer A-nya tuh di laptop gitu ya. Sekarang A-nya itu ada di suatu storage. Katakanlah itu ada di GitHub gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa manggil modul yang ada di GitHub gitu katakanlah. Nah, nanti kita akan coba pelajari bagaimana kita bisa mengimplementasikan lokal modul dan remote modul. Materi selanjutnya kita akan coba belajar gimana sih kita mempersiapkan environment praktik untuk materi kita kali ini. Nah, karena environment praktik kita tuh menggunakan AWS ya sebagai providernya nantinya, maka teman-teman perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu agar nantinya prakteknya teman-teman jauh lebih mudah. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu membuat yang namanya adalah access key dan script key agar Terraform itu dapat terautentikasi dengan AWS. Jadi kan ya sama lah ya. Jadi misalkan teman-teman mau bikin kode Terraform untuk bikin sesuatu resource di manapun, biasanya kan butuh yang namanya adalah autentikasi gitu kan. Nah, salah satunya caranya kalau di AWS adalah teman-teman bikin access key dan script key. Nah, silakan teman-teman akses di menu ini ya, security credential, lalu nanti ada section namanya access key. Teman-teman nanti klik create access key gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan buka konsol AWS-nya teman-teman. Nah, saya akan zoom bentar. Nah, teman-teman klik di profile ya, biasanya di sini. Nah, nanti di sini ada security credential. Nah, di sini nanti akan ada satu section namanya adalah access key. Nah, teman-teman bikin aja di sini adalah create access key gitu ya. Jadi teman-teman klik create access key. Nah, teman-teman nanti ada konfirmasi gitu kan. Nah, kenapa sih kita perlu ada warning kayak gini gitu ya? Nah, karena umumnya akun AWS yang teman-teman gunakan itu merupakan adalah root user gitu ya. Yang dimana ketika kita membuat access key dari root user atau dari akunnya teman-teman, maka otomatis permission policy-nya itu akan mengikuti user tersebut gitu ya. Jadi selevel user administrator gitulah. Yang dimana root user ini tuh memiliki akses ke semua resource gitu ya. Jadi kan root administrator kan bisa ke semua resource gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah kurang baik ketika teman-teman implementasi di production. Kalau teman-teman belajar di lokal ini nggak masalah gitu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman nanti implementasinya di production, maka lebih baik teman-teman bikin yang namanya IAM account gitu ya, khusus untuk Terraform. Nah, nanti di akunnya itu nanti teman-teman bisa tentukan permission policy yang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalkan akunnya hanya boleh ngakses VM aja gitu dan lain sebagainya. Nah, karena kita hanya untuk belajar jadi nggak masalah gitu ya. Nah, teman-teman klik aja understand lalu create access key. Nah, ini udah kebuat. Nah, jadi teman-teman download aja biar nanti nggak hilang gitu ya. Teman-teman download, nanti teman-teman dapat dalam bentuk CSV. Nah, teman-teman down. Oke, kita selesai. Nanti kita akan pakai CSV yang teman-teman gunakan di materi selanjutnya. Nah, nantinya kita tuh akan praktek
di region Jakarta gitu ya. Jadi kan di AWS itu kan ada beberapa region gitu ya. Nah, nanti kita akan praktek di Jakarta region. Ya biar lebih dekat gitu kan data centernya dengan kita yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, jadi yang kedua, teman-teman perlu membuat yang namanya adalah default VPC di AWS. Jadi di sini ada dokumentasinya, cuma nanti saya tunjukkan cara membuatnya gimana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bertanya gitu ya, kenapa sih kita bikin VPC-nya tuh nggak melalui Terraform aja gitu ya? Kenapa kita harus bikin manual dari konsolnya AWS gitu? Nah, hal ini itu karena agar kita tuh nanti lebih fokus teman-teman ke materi. Karena membuat VPC itu nanti ada banyak sekali komponen pendukungnya. Seperti kayak subnet, ada routing table, ada internet gateway, dan lain sebagainya. Itu jadi ada banyak sekali perintilan-perintilan ketika teman-teman nanti membuat VPC. Nah, jadi penulis atau saya pribadi ingin nanti teman-teman praktek di materi ini itu sesimpel mungkin, tapi teman-teman tetap fokus pada materi Terraform modulnya, bukan pada AWS-nya gitu ya. Jadi AWS itu kan hanya untuk tempat kita praktek, jadi kita hanya ambil sebagian aja untuk prakteknya, kita fokusnya adalah ke Terraform modulnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat default VPC ini, caranya gampang teman-teman. Yang pertama adalah kita masuk ke region-nya dulu. Jadi kita pilih region kita, bentar kita pindah dulu ya. Kita ke VPC mungkin ya. VPC, sini. Nah, kita pilih yang Jakarta, yang ini ya. Jakarta. Nah, biasanya di masing-masing region gitu ya, teman-teman tuh sudah ada default VPC-nya. Nah, kebetulan default VPC saya tuh sudah saya hapus gitu ya. Jadi nanti di sini ada kolom default VPC. Kalau di situ tulisannya adalah yes, berarti teman-teman nggak perlu ngebuat lagi gitu ya. Karena satu region itu hanya bisa memiliki satu default VPC. Nah, karena di sini saya belum punya default VPC gitu ya. Bahkan saya belum punya VPC sama sekali di region Jakarta. Teman-teman bisa klik action gini ya, lalu create default VPC. Nah, lalu teman-teman klik create default VPC lagi. Nah, selesai gitu ya. Jadi nanti otomatis dibuatkan VPC-nya, subnetnya gitu ya, ada routing tabelnya sama internet gateway. Jadi subnet ini nanti berperan sebagai public subnet gitu ya. Jadi karena di AWS itu kan ada istilah public dan private subnet. Nah, itu masalah yang terpisah, tapi at least sejauh ini teman-teman sudah berhasil bikin default VPC. Nah, di sini tulisannya default VPC, tulisannya adalah yes gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti cek di depan, di sini juga akan yes gitu ya. Jadi kalau teman-teman di akunnya sudah ada default VPC dan yes gitu ya, di sininya default VPC-nya, teman-teman nggak perlu ngebuat lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas topologi praktik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Terraform modul, alangkah baiknya teman-teman membuat desain gitu ya, atau topologi dari infrastruktur yang nantinya akan kita buat. Nah, nantinya kita tuh cukup membuat beberapa VM dengan security group yang mengekspos port 80 atau port HTTP gitu ya. Nah, karena nanti di VM yang akan kita buat, kita nanti coba install Nginx sebagai web server. Nah, jadi nanti kita akan coba bikin beberapa VM gitu ya. Misalkan untuk production tuh totalnya 5 VM, untuk staging tuh totalnya 3 VM. Ya, dimana konfigurasinya tuh beda-beda gitu ya. Misalkan untuk production tuh spesifikasinya yang 2 CPU 4 GB, untuk yang staging katakanlah yang 1 CPU 1 GB gitu ya. Yang nanti VM-nya tuh nanti dimasukkan ke dalam security group gitu ya, untuk diizinkan port 80 itu diakses dari public internet gitu ya, untuk kita ngetes. Jadi kita topologinya sesimpel kayak gitu aja, karena untuk VPC dan perintilan-perintilannya udah kita buat secara manual gitu ya. Cuman untuk VM dan security groupnya nanti kita akan coba bikin menggunakan Terraform gitu ya teman-teman ya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas gimana caranya kita membuat root modul.
Nah, sebelum kita membuat Terraform modul yang sesungguhnya dalam tanda kutip, nah lebih baik kita tuh membuat semua resource itu dalam satu modul. Nah, agar nantinya kita tuh tahu proses di balik pembuatan modul yang sesungguhnya, yang saya maksud itu ya. Jadi maksudnya kita punya keterikatan antara root modul dengan child modul kayak gitu, teman-teman. Jadi kita mulai dari basicnya gitu, step by step. Nanti biar teman-teman paham, oh gini toh cara penggunaan modul, oh gini toh pemanfaatan modul. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, penulis atau saya pribadi itu udah menyediakan template gitu ya, untuk membuat resource yang akan dibuat sesuai topologi yang kita bahas sebelumnya. Nah, teman-teman cek aja di folder yang sudah saya sediakan, yaitu adalah 03 Terraform modul, lalu template root modul. Nah, teman-teman bisa cek di sini, di kelas Terraform. Nah, di sini ada 03 Terraform modul, di sini ada template root modul. Nah, seperti ini. Nah, sekarang silahkan teman-teman copy semua file Terraform ini ya, yang formatnya .tf gitu ya, yang ada di folder tersebut, itu ke folder project di lokalnya teman-teman, yang nanti teman-teman kelompokkan berdasarkan environment gitu ya. Jadi teman-teman copy gitu ya, nanti teman-teman masukkan ke production, terus teman-teman copy, terus masukkan ke staging. Ya, isinya sama gitu. Yang penting file Terraformnya teman-teman yang copy aja. Jadi gitu ya. Nah, kita coba ya. Nah, jadi di sini saya akan bikin apa ya namanya, folder gitu ya. Belajar Terraform modul misalnya teman-teman, saya perbesar deh. Kayak gini. Saya akan bikin folder, terus saya akan masuk ke situ gitu ya. Belajar Terraform modul kayak gini. Nah, sekarang di sini saya bikin folder misalnya staging gitu ya. Katakanlah kita kan punya dua environment ya, satu lagi production. Nah, ini untuk nyoba. Nah, sekarang teman-teman copy nih file yang .terraform-nya. Cukup .terraform-nya aja sih. Teman-teman copy. Nah, teman-teman masukkan nih ke sini. Paste. Di sini paste gitu ya. Jadi isinya sama sebenarnya, teman-teman. Oke, step pertama kita sudah gitu ya. Jadi kita nanti fokusnya ke yang di sini aja, teman-teman. Jadi yang di folder sini, teman-teman, untuk ngopi aja isinya sebenarnya. Oke, saya akan close dulu. Kita lanjut ke materi. Nah, sejauh ini kita tuh sudah membuat root modul untuk masing-masing environment gitu ya. Jadi teman-teman kan udah ngopikan ya isi file Terraform-nya gitu ya untuk production sama untuk staging. Nah, jadi ini adalah root modul, teman-teman. Jadi modul yang nggak dipanggil oleh modul lain gitu ya. Karena dia belum dipanggil gitu, makanya dia root modul kayak gitu. Nah, namun nantinya kita akan lebih fokus ke environment yang staging dulu, teman-teman, selama praktek ini gitu ya. Jadi nanti kita praktek fokus ke environment staging. Karena apa? Karena untuk production sebenarnya kan nanti idenya sama gitu kan. Jadi nanti idenya adalah teman-teman jumlah VM-nya aja yang beda sama mungkin spesifikasinya yang beda kayak gitu kan. Nah, makanya kita fokus ke staging aja sambil kita praktek membuat Terraform modul itu sendiri. Nah, sekarang silahkan teman-teman isi dari default value yang ada dari variabel ini ya, AWS access key, AWS secret key, sama VPC ID. Ya, atau nanti teman-teman juga bisa isi juga melalui flag ya, saat teman-teman melakukan Terraform plan atau Terraform apply gitu ya. Cuman biar kita command line-nya nggak terlalu panjang, saya pengen definisikan di dalam konfigurasinya aja gitu ya. Nah, jadi saya di sini akan fokus ke environment staging ya, teman-teman ya. Di sini ada main.terraform gitu ya, yang di sini saya sudah definisikan semuanya gitu ya, dari EC2 gitu ya. Jadi ini VM, yang ini adalah security group-nya gitu ya. Terus providernya kita pakai AWS gitu ya. Nanti access key sama script key-nya dia diambil dari variabel yang kita tentukan di sini. Kita pakai region-nya ini gitu ya, atau Jakarta gitu ya, sesuai yang kita bahas di awal gitu. Nah, sekarang teman-teman isikan nih AWS access key sama script key yang sebelumnya teman-teman buat gitu ya. Jadi saya akan coba cari dulu punya saya yang di lokal. Nah, ini adalah punya saya, teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan nggak masalah ya, teman-teman ya. Jadi, karena emang setelah materi ini pun saya akan hapus script key dan access key-nya. Jadi, nggak masalah. Di access key-nya, teman-teman copy aja, masukkan di sini. Lalu,
kita masukkan lagi satunya gitu ya. Jadi ada script key ini ya, yang panjang inilah pokoknya. Teman-teman copy, masukkan di sini gitu ya. Oke, nah ini list VM teman-teman, kita default aja nggak masalah. Jadi nanti kita akan bikin 2 VM ya otomatis karena di sininya kita looping ya. Mana? Nah di sini. Nah ini kita looping berdasarkan jumlah variabelnya gitu ya. Jadi materi ini sudah kita bahas di materi for loops. Oke, nah sekarang teman-teman yang terakhir adalah sesuaikan VPC ID-nya. Nah teman-teman dapatin VPC ID-nya dari mana? Ya teman-teman buka aja konsolnya teman-teman gitu ya, AWS-nya teman-teman. Nah sekarang teman-teman masuk ke VPC gitu ya, seperti sebelumnya di awal. Nah di VPC-nya teman-teman coba teman-teman cek gitu ya. Nah ini adalah VPC ID-nya teman-teman gitu ya. Jadi kita akan gunakan ini sebagai nanti di Terraform-nya gitu ya. Jadi kita copy aja VPC ID-nya, copy, terus kita masukkan di sini gitu ya. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita akan coba nih teman-teman untuk lakukan Terraform plan sama Terraform apply gitu ya, untuk memastikan resource kita tuh berhasil terbuat atau enggak gitu ya. Nah, teman ini pasti nanti di awal error karena apa? Karena kita belum melakukan Terraform init. Jadi kita masuk dulu ke folder staging gitu ya. Kita lakukan Terraform init, seperti biasa lah ya, untuk inisialisasi di awal gitu. Oke, selesai. Nah, sekarang teman-teman lakukan berarti Terraform plan untuk memastikan nggak ada masalah gitu ya. Nah, sejauh ini sekilas sih nggak ada masalah ya, karena semuanya nggak ada warning atau error. Kita coba mungkin pakai Terraform validate juga gitu ya, untuk memastikan. Oke, configuration is valid. Oke, kita sekarang lakukan Terraform apply, teman-teman. Lalu kita pakai auto approve aja, nggak masalah gitu ya. Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat 5 resource dibuat gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek nih di AWS-nya teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama kita ceknya apa? Ya, teman-teman ceknya di dashboard-nya EC2 ya. Jadi di dashboard-nya EC2 teman-teman klik gini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita punya 2 instance gitu ya. VM1 dan VM2 sesuai yang kita definisikan di codingan di sini ya, VM1, VM2 gitu ya. Masing-masing punya IP public yang dimana setiap VM-nya ini dia terkonek ke mana lihatnya di sini kalau nggak salah. Nah di mana ya, di sini kalau nggak salah. Nah kita pakai security group yang kita buat gitu ya, yang namanya adalah allow nginx, yang dimana di sini dia allow dari internet gitu ya ke port 80 gitu ya. Jadi ini sesuai dengan yang kita definisikan di sini teman-teman gitu ya. Jadi kita allow port 80 dari internet gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tunggu terlebih dahulu, nanti kita pengen lihat hasilnya gitu teman-teman. Jadi kan seperti yang sebelumnya ya, idenya adalah kita bikin nginx. Jadi ini adalah user data. Jadi kita bisa apa ya? Kayak ngirim base script gitu ya ke VM-nya saat VM itu pertama kali dibuat atau diinisialisasi, dia nanti akan menjalankan komen-komen yang teman-teman tentukan gitu ya. Jadi di sini standar kita install nginx sebagai web server, lalu kita masuk bikin index HTML gitu ya, yang nanti value-nya ini gitu ya, belajar Terraform modul. Nah sekarang teman-teman coba cek dulu, ininya masih initializing ya, tapi kita coba cek aja, siapa tahu udah bisa. Nah teman-teman bisa lihat ya, kita udah berhasil mendapatkan return-nya, itu kita cek yang satunya IP public-nya, misalkan, oke bisa juga gitu ya. Jadi sesimpel kayak gini aja teman-teman. Jadi kita bikin 2 VM untuk di awal ini gitu ya. Terus VM-nya nanti otomatis jalankan web server dan kita bisa mengakses port HTTP-nya. Sesimpel kayak gitu aja. Nah nanti kita baru main-main dengan Terraform modulnya. Nah, jika teman-teman resource-nya sudah berhasil terbuat, nah sekarang kita lakukan destroy gitu ya. Jadi kita hapus semuanya gitu ya. Nah, karena nanti next-nya kita akan coba pecah-pecah jadi sebuah modul gitu ya. Kita akan lakukan Terraform destroy. Nah,
Nah, teman-teman lakukan yes. Oke, teman-teman udah selesai ya ngapus resource-nya gitu ya. Seharusnya semua resource yang kita sebelumnya 2 VM sama 1 security group sudah terhapus gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke materinya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas gimana sih caranya kita membuat child modul di Terraform. Nah, selanjutnya kita tuh akan membuat child modul untuk masing-masing resource dari topologi yang ada gitu ya. Jadi kan kita punya 2 tipe resource gitu ya. Yang pertama adalah EC2 atau VM, yang satunya adalah security group gitu kan. Agar nanti kode Terraform kita itu jauh lebih reusable, konsisten, dan mudah di maintenance. Nah, yang pertama adalah silahkan teman-teman bikin folder modules ini ya, underscore modules untuk tempat modul kita nanti. Nah, sebenarnya nama modul ini teman-teman bisa terserah gitu ya. Mau teman-teman kasih nama apa gitu ya. Cuman saya pribadi biasanya untuk project-project di lokal gitu ya, biasanya saya ngasih namanya underscore modules gitu ya. Jadi untuk kayak pembeda gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bikin ya folder di satu level dengan environment gitu ya, underscore modules kayak gini. Nah, di dalam folder yang teman-teman buat ini, underscore modules ini, nah mari teman-teman buat subfolder gitu ya. Jadi teman-teman bikin folder lagi EC2 sama satu folder lagi yang SG itu ya untuk security group. Jadi untuk mengelompokkan modul-modul kita nantinya berdasarkan resource gitu ya. Nah, di sini teman-teman bikin nih subfolder gitu ya, EC2. Satu lagi kita bikin security group kayak gini. Nah, sekarang belum ada isinya gitu ya. Nah, kita lanjut dulu materinya. Sekarang kita akan bikin cheat modul untuk yang EC2 terlebih dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita pindahkan semua yang berkaitan dengan EC2 gitu ya. Dari root modul kita fokus yang staging gitu ya ke folder EC2 gitu ya yang sebelumnya kita buat. Nah, penulis atau saya pribadi itu udah membuat marka gitu ya, atau komen pada kode Terraform untuk menandakan resource yang berkaitan dengan EC2. Gitu ya. Jadi, kita lihat dulu nih teman-teman. Jadi di sini makanya saya udah bikin marka di sini gitu ya. Jadi komen. Jadi satu sini sampai sini itu punyanya EC2. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman pindahkan aja nih satu gelondong ini. Teman-teman cut gitu ya. Kita sesuai standar gitu ya. Kita masukkan di sini jadi main.terraform. Teman-teman masukkan nih. Oke, sudah satu gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa juga teman-teman nanti mengkopikan provider.terraform ke folder EC2. Nah, teman-teman juga copy juga variabel AWS access key dan script key. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa. Nah, teman-teman copy aja folder terraform.tf ini gitu ya ke EC2 gini. Lalu di variablesnya saya juga copy, saya masukkan ke EC2 sini. Bentar, saya copy, terus masukkan di sini. Oke, selesai. Nah, kita buka yang variablesnya dulu, kita sesuaikan. Oke, kita tidak butuh variables ini, yang VPC. Kita nggak butuh. Kita hanya butuh yang berkaitan dengan EC2 dan AWS. Nah, untuk yang ini kita hapus defaultnya. Gitu ya. Jadi nanti kenapa? Nah, nanti akan saya ada penjelasannya. Kita hapus dulu, providernya masih utuh gitu ya, regionnya sama gitu, kita setting static, ininya seperti ini. Oke, seharusnya selesai teman-teman, kayak gini aja gitu ya. Nah, kita lanjut ke membuat cheat module yang berikutnya, yaitu adalah yang security group. Nah, kita lakukan hal yang sama teman-teman, dari apa yang kita lakukan di EC2 gitu ya. Nah, kita lakukan yang sama gitu ya. Jadi kita di main.terraform-nya kita pindah nih yang di sini teman-teman cut gitu ya. Lalu di security group teman-teman bikin main.terraform. Kayak gini. Untuk provider sama variables kita copy, kita masukkan di security group. Gini ya, sama. Nah, di variablesnya sama. Sekarang kebalikannya, yang di EC2 saya hapus gitu ya, karena nggak dibutuhin di security group. Terus default ini saya hapus, default ini saya hapus. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini belum bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, nanti cara pakainya kita bahas
terlebih dahulu. Nah, biar modul yang kita kelompokkan sebelumnya itu bisa dipakai, nah mari kita bahas di materi kali ini. Nah, seperti biasa kita fokus di environment staging gitu ya. Nah, untuk memanggil sebuah child module, kita tuh dapat mendefinisikan yang namanya adalah modul blocks pada root module gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan, di sini ada penjelasannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah modul blocks, teman-teman. Jadi teman-teman bisa definisikan modul, lalu teman-teman kasih nama apa, terserah. Nah, nanti teman-teman tembak nih di sini source-nya gitu ya. Jadi ke arah path dari child modulnya teman-teman. Jadi nanti kita praktekkan, tenang aja, nggak usah bingung teman-teman. Jadi mari kita coba praktekkan teman-teman untuk memanggil modul EC2 dan SG ini, security group, di staging environment dengan cara seperti gambar di bawah ini gitu. Jadi caranya ini simple banget teman-teman. Jadi kita coba ya. Biar nggak bingung, saya akan close dulu semuanya. Close all kayak gini. Ya, ini saya tutup, ini saya tutup. Nah, kita di staging ini ya, kita di main.terraform-nya gitu. Nah, kita masukkan di sini nih, kita kelompokkan berdasarkan komentar deh di sini. Jadi kita tinggal definisikan modul. Nah, di sini teman-teman kasih namanya terserah gitu ya. Cuman saya mau ngasih namanya sama persis dengan child modulnya gitu ya. Jadi saya pengen kasih nama EC2 source ini ya. Kemana gitu kan. Nah, karena kita kan di dalam folder staging ya, kita harus keluar satu, lalu kita masuk ke folder modules, kita masuk ke folder EC2 gitu ya. Jadi caranya kayak gini ya, biasalah. Kayak gini gitu ya. Sama dengan yang security group. Jadi modul SG ini ya, source. Teman-teman masukkan modul selalu yang security group. Dah, sesimpel kayak gini aja teman-teman. Memanggil modul gitu ya. Jadi EC2 sama SG ini karena udah dipanggil, makanya dia tipenya adalah sebagai child module gitu ya. Yang di staging ini, yang teman-teman gunakan untuk memanggil modul lain itu adalah root module gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa modul yang kita panggil ini tidak serta-merta bisa kita gunakan gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelumnya gitu ya, yang nanti akan kita bahas satu persatu di materi selanjutnya. Jadi kita bahas step by step biar teman-teman nanti paham. Saya tahu mungkin sejauh ini teman-teman masih bingung gitu ya, ini maksudnya apa sih kita pisah-pisah kayak gini gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan teman-teman. Nah, saya akan coba ilustrasikan ini sebagai diagram biar teman-teman mudah untuk memahaminya gitu ya. Nah, jadi kan kita sebelumnya punya folder modules gitu kan. Terus di dalamnya kita pecah ada EC2, ada security group gitu kan. Jadi kayak gini. Itu kan ada EC2, ada security group. Yang di dalamnya masing-masing adalah konfigurasi dari modul tersebut gitu ya. Jadi yang ini khusus untuk nge-nyeting VM, yang ini untuk nge-nyeting firewall gitu kan. Nah, kenapa kita perlu pisahkan seperti itu teman-teman? Jadi nanti kita bisa panggil seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi modulnya teman-teman panggil nih di staging, terus teman-teman panggil lagi di production misalkan. Jadi misalkan teman-teman punya environment-nya ada 5 atau 10, ya teman-teman nggak perlu ngoding EC2 tuh banyak gitu ya kan, codingannya kan banyak ya. Contoh yang EC2 ya, ini kan cukup banyak nih misalkan yang ini kan cukup banyak ya, teman-teman harus copy semua di masing-masing environment gitu kan. Nah, itu sangat nggak best practice gitu, karena kodenya nanti sama gitu kan. Yang kita perlukan apa sebenarnya? Isinya aja yang berubah-berubah gitu kan. Nah, makanya kita bikin modul ini biar dia bisa dipanggil di root module gitu, teman-teman. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang modul input gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita coba singgung ya, isinya aja yang berubah-berubah gitu kan. Nah, caranya gimana merubah-merubah isinya? Nah, kita akan coba bahas di materi kali ini, yaitu adalah modul input. Nah, agar kita tuh dapat mengkonfigurasikan modul secara dinamis seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, kita nanti dapat menggunakan yang namanya adalah input variables, yang dimana materi ini sudah kita pelajari di materi Terraform dasar. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin materi Terraform dasar, kita sudah belajar menggunakan input variables ini gitu ya. Jadi bahkan di
praktek ini pun kita tadi kan udah buka gitu kan. Jadi kita kan di variables ini kan sebenarnya ini adalah input variables gitu. Nah, teman-teman nanti biar modul itu bisa diisi value-nya dari root modul gitu ya. Karena kita perlu definisikan variabel kayak gini, teman-teman. Nah, makanya di sini kalau teman-teman cek gitu ya, misalkan kita fokus di EC2 deh gitu ya. Kita fokus di EC2. Di sini ada variables ada 3 gitu kan. Jadi AWS secret key, AWS access key, sama list VM. 2 AWS ini nanti akan dimasukkan ke provider sini gitu kan. Terus untuk yang list VM nanti dia akan dipanggil di sini gitu kan. List VM, list VM, list VM gitu kan. Jadi dia akan di looping pakai yang count ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita ngisi value-nya yang dinamis itu via variables ini gitu ya. Nah, nanti kita praktekkan gitu. Tapi kita tahu dulu bahwa cara nyetingnya adalah melalui input variables gitu ya, teman-teman ya. Nah, setiap modul yang kita buat sebelumnya itu sudah memiliki variabel dan nah, mari teman-teman bisa isikan value-nya dari root modul itu seperti gambar kayak gini gitu ya. Jadi cara ngisinya gampang, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman ketikkan aja nama input variables-nya. Nah, nanti teman-teman isikan value-nya. Nah, kita coba sambil saya jelaskan gitu ya. Saya close dulu biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Saya akan close gitu. Yang pertama di sini kita buka yang staging ini, yang main.environment-nya gitu ya. Main.environment-nya saya akan pisah, saya akan tarik ke sebelah kanan gini ya. Bentar, kok nggak bisa? Gini bisa nggak? Oh, kayaknya harus 2. Sebentar, saya sambil buka variables-nya yang EC2 gitu ya. Di main-nya saya pindah. Oke. Jadi ini adalah variables untuk yang EC2 gitu ya. Terus ini adalah main.terraform yang environment staging yang ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman udah definisikan variabel AWS access key, AWS secret key, sama list VM. Nah, kita bisa ngisi modul kita dari root modul itu melalui variabel yang teman-teman buat ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah nginstal extension Terraform, nanti akan ada autocomplete-nya ini ya, yang HashiCorp Terraform ini. Nah, teman-teman ketikkan aja di sini, gitu ya. AWS access key, nah langsung muncul kan. Nah, teman-teman mau isi value-nya apa? Nah, kita kosongkan dulu deh. Terus kita AWS secret key, kita kosongkan dulu, nggak masalah. Lalu teman-teman mau isi apa? List VM. Nah, teman-teman tuliskan aja, nah ada kan atau kompletnya. Nah, teman-teman bisa definisikan nih di sini. Misalkan saya pengen nanti nama VM-nya adalah jeruk gitu ya. Nanas. Karena ini tipenya list gitu ya. Nah, saya pengen yang staging ini jumlah VM-nya 3 gitu ya. Sama bengkoang gitu ya. Misalkan kayak gini. Nah, untuk AWS access key-nya, ini kan variabel yang di sini nih, teman-teman, gitu ya. Nah, kita juga bisa ngisi variabel yang ada di root modul ini dari variabel juga, gitu ya. Jadi di sini ada variables, saya buka. Saya akan masukkan di sini, gitu ya. Jadi yang ini variables-nya untuk yang staging ya. Ini ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, di sini kan ada isinya, gitu kan. Nah, kita ngambil yang di sini, gitu ya. Jadi kita cuman ngepindah-pindahin value aja sebenarnya. Di var gitu ya, kita panggil apa nih? AWS access key. Oke. Nah, teman-teman panggil lagi ini var titik AWS secret key yang ini gitu kan. Just gitu. Nah, karena di sini kan kita punya list VM ya. Nah, teman-teman misalkan mau pindahkan yang ini aja. Misalkan teman-teman pindah, copy, masukkan di sini nih, misalkan. Nah, berarti variabelnya list VM yang ada di sini kita panggil gitu ya. Kita panggil var titik list VM, selesai gitu ya. Jadi variabel yang ada di sini teman-teman masukkan ke sini gitu ya, ke main.terraform. Dari sini nanti dia dipassing value-nya dimasukin ke EC2 gitu. Jadi sesimpel kayak gitu aja teman-teman sebenarnya untuk memasukkan value gitu ya. Nah, jadi saya akan coba isikan juga untuk yang security group gitu ya. Jadi ada 2 yang sama pasti AWS ini. Saya akan kopikan ke bawah. Terus satu lagi dia adalah VPC ID gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini di variablesnya si security group ada VPC ID. Nah, teman-teman bisa delete aja sih sebenarnya value-nya karena kita isi dari root module. Set, kita ambil var titik VPC ID gitu ya. Kita ngambil dari yang sini nih. Nah, yang ini gitu ya.
Selesai teman-teman. Jadi sesimpel kayak gitu aja untuk ngisi modul-modul kita secara dinamis gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen nambah gitu ya, misalkan speknya gitu kan, ini kan instance step, ini kan speknya gitu ya. Ya teman-teman definisikan aja sebagai variabel. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Tapi sejauh ini seharusnya teman-teman sudah paham penggunaan input variabel untuk mengkonfigurasikan modulnya teman-teman secara dinamis. Nah, biar teman-teman jauh lebih paham apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan coba simpelkan gitu ya dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, jika kita ilustrasikan menjadi sebuah diagram apa yang kita buat gitu ya, yang sebelumnya kita buat gitu, itu akan jadi seperti berikut ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita fokus pada staging environment gitu. Jadi kan sebelumnya kita punya dua modul gitu kan, modul EC2 sama modul security group. Yang dimana masing-masing modul itu membutuhkan value gitu kan. Jadi misalkan di EC2 aku butuh value DEF gitu kan. Terus yang di security group aku butuh value untuk ABC gitu kan. Karena kalau nggak ada ini aku nggak bisa jalan gitu. Misalkan kayak gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman bisa nyeting default value-nya juga gitu kan. Cuman dalam contoh kasus di sini misalkan kalau nggak ada value-nya itu nggak jalan gitu modulnya. Nah, makanya teman-teman ngisi modulnya dari mana? Dari root modulnya gitu ya. Jadi makanya aku isi dari sini ya kakak gitu ya. Maksudnya dari root modulnya gitu ya. Jadi sesimpel kayak gini aja teman-teman. Kalau kita analogikan dalam bentuk diagram. Nah, nanti kalau teman-teman butuh di production ya sama. Teman-teman tinggal kopas saja konfigurasinya, terus value-nya disesuaikan gitu kan. Misalkan tadi yang di staging itu VM jumlahnya 3 ya di production misalkan teman-teman tambah gitu kan. Jadi totalnya 5 gitu kan. Jadi value-nya akan selalu dinamis gitu teman-teman. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, di sini ada tips teman-teman dari saya. Nah, agar child module dan provider ini dapat digunakan di root module gitu ya, teman-teman perlu melakukan Terraform init lagi gitu ya. Karena apa? Karena kita setiap menginisialisasi sebuah modul atau provider itu emang biasanya kita perlu melakukan Terraform init gitu ya. Jadi biar Terraformnya mengenali bahwa di kode Terraformnya teman-teman itu ada modul yang perlu dipanggil gitu ya. Nah, oke. Kita akan coba teman-teman. Jadi sebenarnya provider yang ada di staging ini sebenarnya udah nggak kepake sih teman-teman seharusnya gitu ya. Jadi saya coba delete ya. Saya coba delete yang provider.terraformnya ini yang ada di staging. Karena apa? Karena providernya sebenarnya udah diisi dari sini teman, dari modulnya gitu ya. Jadi di sini udah ada nih provider gitu ya. Oke, saya akan close. Nah, kita akan di folder yang staging. Oke. Nah, teman-teman lakukan Terraform init. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Terraform mendeteksi bahwa ada modul nih, modul EC2 sama modul security group. Nah, di mana dia nanti karena modulnya ini menggunakan provider yang sama dan versi yang sama gitu ya. Nah, makanya dia akan pakai yang sudah ada gitu ya. Karena sebelumnya kan kita udah praktek gitu kan. Nah, makanya di sini sudah ada nih modul providernya gitu ya. Jadi dia langsung pakai yang sebelumnya. Kalau belum ada, dia nanti otomatis download. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, sekarang berarti teman-teman coba lakukan seperti biasa nih. Mungkin Terraform Terraform plan gitu ya. Nah, teman-teman di sini mendapatkan sebuah error gitu ya. Kenapa ada error? Nah, teman-teman bisa bahas di sini gitu ya. Nah, setelah teman-teman melakukan Terraform init gitu ya, ketika teman-teman melakukan Terraform validate atau Terraform plan gitu ya, maka akan ada error gitu ya. Nah, error ini sebenarnya karena modul EC2 ini membutuhkan name dari security group yang digunakan. Nah, gimana caranya nih kita bisa menggunakan name dari security group, sedangkan security group ini adalah sebuah modul yang terpisah gitu, nggak jadi satu codingan. Nah, nanti kita akan bahas di modul output di slide berikutnya gitu ya. Jadi kita dulu kita tahu ada error, nah kita bahas di materi berikutnya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah modul output.
Nah, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, kita tuh mendapatkan error message seperti gambar di bawah gitu ya. Jadi ini sama seperti error yang kita alami sebelumnya gitu kan. Nah, hal tersebut tuh karena modul EC2 itu membutuhkan name dari modul security group gitu ya. Jadi dia butuh tahu kan kita kalau mau implementasi security group di sebuah VM gitu kan atau EC2 itu kan harus tahu ID-nya itu kan. Nah, ID itu bisa dari name-nya gitu, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mengirimkan data atau informasi dari modul security group ke modul EC2? Nah, mari kita coba lihat di diagram slide berikutnya. Nah, agar nantinya kita dapat mengirimkan data atau informasi dari modul security group ke modul EC2, kita dapat memanfaatkan yang namanya adalah output values pada modul security group. Nah, output values ini sudah kita pelajari di materi Terraform dasar, teman-teman. Jadi, kita bisa mengeluarkan sebuah value dari sebuah resource atau dari sebuah apapun gitu ya, yang dimana nanti value-nya dapat kita manfaatkan. Jadi, kurang lebih kayak gini. Ini sudah kita pelajari di materi Terraform dasar. Nah, nanti teman-teman keluarkan gitu ya, output value-nya dari modul security group, nanti value-nya ditangkap oleh modul EC2 gitu ya. Nah, lalu teman-teman nanti nyatukannya di root modul gitu ya. Jadi teman-teman nanti setelah ada value yang dibutuhkan, ada value yang dikeluarkan, teman-teman satukannya di root modul. Nah, caranya nanti seperti ini, kurang lebih caranya teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah bingung, kita akan praktekkan. Tapi kita bahas dulu diagramnya. Jadi misalkan seperti sebelumnya ya, kita punya modul EC2 sama security group. Nah, modul EC2 ini butuh nih, aku butuh name dong dari security group gitu kan. Karena aku mau implementasi biar web serverku bisa diakses dari internet gitu kan. Nah, dia nggak tahu nih security group name-nya apa gitu kan. Sedangkan di security group ini, aku bisa mengeluarkan nih informasi dari security group gitu kan. Cuma penerimanya siapa, saya nggak peduli gitu kan. Nah, nanti makanya kita bisa menemukan ibaratnya dari seller sama buyer-nya ini di root modulnya gitu kan. Jadi kita ketemukan di sini ya. Oke, aku bantu ya untuk menyatukan data yang dibutuhkan antar modul gitu ya. Karena modul ini kan nggak bisa ngomong sama lain gitu kan. Dia ngomongnya nanti kita beritahunya dari root modul kita. Gitu ya. Gambarannya seperti ini. Nah, yang pertama mari kita coba isi output values dari security group gitu ya. Jadi kita ekspor, kita keluarkan value-nya dari security group gitu ya. Nah, caranya seperti gambar di bawah ini. Nah, kita langsung praktekkan aja teman-teman. Nah, kita fokus di security group-nya. Kita keluarkan informasi dari name-nya gitu ya. Jadi di sini kan ada AW security group. Yang ini, name-nya kan yang ini nih, Allo Nginx. Nah, kita coba keluarkan value-nya gitu ya. Sesuai best practice, kita bikin file baru namanya outputs.terraform gitu ya. Nah, kita bikin output, terus misalkan teman-teman kasih nama di sini apa nih misalkan security group names gitu ya. Oke, kita kasih nama security group names gitu ya misalkan. Kita nggak usah kasih AWS deh. Value-nya kita ambil dari mana nih? Value-nya kita ambil dari AWS security group gitu kan .nginx gitu kan, yang ini kita ambil name-nya gitu ya, kita ambil name. Oke, selesai, sesimpel kayak gini. Nah, kita kasih description deh, misal nanti nggak bingung gitu kan. Ini adalah list name dari security group. Nah, karena ini list ya tipenya, jadi kita bentuk semacam array gitu ya. Jadi karena ini list gitu ya. Nah, kita bentuk seperti ini. Oke, selesai. Jadi ini adalah tipe datanya adalah list gitu ya, karena bentuknya kayak array kayak gini. Oke, selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin si EC2 dapat ngeterima value-nya gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya di security group ini mengeluarkan informasi, yang di EC2 akan menangkap informasinya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bikin variabel baru untuk menerima value-nya gitu ya. Nah, kita coba teman-teman yang di sini di variables, teman-teman bikin variabel baru gitu ya, variabel.
Nah, biasanya best practice-nya atau biasanya kalau saya praktek adalah nama variabelnya saya samakan gitu ya, biar nggak bingung. Kayak gini. Nah, teman-teman bisa tab gitu ya kan, tabnya apa nih? List of string ya. Lalu udah kayak gini aja sih sebenarnya, sesimpel kayak gini aja sebenarnya. Selesai. Dia ngerima value list of string gitu ya. Yang dimana nanti di sini berarti teman-teman panggil nih security group ini di main-nya, main EC2-nya, oke? Di mana nih? Nah, di sini gitu kan. Yang sebelumnya kayak gini kita ubah nih. Jadi apa? Jadi yang kita definisikan file security group names. Oke, selesai kayak gini, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita coba akses gitu kan output values dari modul security group di modul EC2. Seperti di gambar di bawah ini. Jadi ini seperti yang kita bahas di awal dari section ini gitu ya, cara mengakses value di modulnya. Nah, kita coba dulu ya teman-teman ya. Biar nggak bingung, saya akan close dulu semuanya gitu ya. Kita kembali ke main.terraform yang staging. Nah, di sini berarti nanti akan kedetek nih variabel baru, yaitu adalah security group names gitu kan. Karena di sini teman-teman definisikan nih security group names ya kan. Nah, teman-teman tinggal panggil aja value-nya apa gitu kan. Nah, value-nya itu kan keluaran dari modul ini kan, modul security group yang ini ya. Teman-teman kan definisikan outputs. Ini kan output ini gitu kan. Berarti cara ngaksesnya adalah teman-teman modul gitu kan. Nama modulnya apa? Security group. Value outputnya yang mau diakses apa? Sama gitu kan, security group. Nah, jadi kayak gini. Ya, sesimpel kayak gitu aja, teman-teman. Gitu ya, cara ngaksesnya sesimpel kayak gitu aja. Makanya nanti kalau teman-teman coba lakukan Terraform validate, lalu teman-teman lakukan Terraform apply gitu ya, nah resource kita akan terbuat seperti di awal. Nah, kita akan coba ya, teman-teman ya. Nah, kita akan coba dulu lakukan Terraform validate untuk memastikan konfigurasinya kita benar gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat konfigurasinya valid. Saya pengen format dulu biar rapi. Oke, sekarang udah rapi ya tampilannya. Kita pakai FMT. Sekarang kita coba lakukan Terraform play gitu ya. Langsung kita auto approve. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman ya. Nah, seharusnya expected-nya adalah karena kita di sini definisikan 3 VM, seharusnya ada 3 VM yang terbuat gitu ya. Nah, jadi kita coba cek di AWS-nya kita. Di instance, ini kan yang sebelumnya ya, kita refresh dulu. Nah, sekarang kita juga punya 3 VM baru gitu ya, jeruk, nanas, bengkoang. Ini sama seperti yang kita definisikan di sini ya, jeruk, nanas, bengkoang. Yang dimana dia lagi pengecekan gitu ya. Cuma nanti seharusnya nggak lama dia nanti bisa sih seharusnya. Nah, ini belum ready VM-nya ya. Oke, nggak masalah. Nah, berarti intinya poinnya adalah kita sudah sukses membuat apa ya, jet modul gitu kan, beserta dengan kita memanggil value-nya, kita nge-oper value-nya gitu ya, antar modul sampai kita bisa mengimplementasikan di environment staging. Nah, anggap aja teman-teman sudah selesai, kita lakukan Terraform destroy gitu ya. Karena kita untuk memastikan aja bahwa kita udah bisa gitu ya. Kita yes. Nah, sambil nunggu destroy, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya remote module dan modul versioning. Nah, seperti yang kita bahas di awal, selain lokal modul yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada juga yang namanya adalah remote module. Jadi kan sebelumnya kita praktek-praktek itu adalah lokal modul, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang remote modulnya. Nah, yang dimana remote modul ini itu dapat disimpan seperti kayak di Git repository, object storage, atau Terraform registry. Ya, ini sudah kita bahas di awal gitu kan. Nah, pada materi kali ini nanti kita akan coba belajar ya gimana sih kita menggunakan GitHub itu sebagai tempat menyimpan Terraform modul. Nah, jadi ini diagramnya seperti kayak di awal gitu ya. Jadi nanti kita pindahkan modul kita gitu ya ke GitHub. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan remote modul? Nah, kita bahas di sini nih. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih kita butuh remote modul gitu kan? Nah, sedangkan kita di lokal aja tuh bisa itu. Dan ya berhasil kita praktek sebelumnya gitu kan.
Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita butuh yang namanya remote modul, teman-teman. Nah, di antaranya adalah yang pertama kita dapat berkolaborasi dengan tim. Ya, ini apa ya? Ini yang umum dilakukan gitu ya. Kita pakai GitHub, kita open source kan misalkan, atau kita punya private GitHub gitu ya. Tujuannya apa ya? Kita bisa kerjasama dengan tim kita gitu ya. Jadi misalkan dalam satu company ada beberapa orang gitu ya, kita bisa kolaborasi gitu kan. Nah, sama yang kedua adalah kita bisa melakukan yang namanya adalah versioning. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita butuh versioning? Nah, ini agar nanti jika ada update modul, ini tidak merusak kode Terraform yang lain. Nah, biar teman-teman lebih kebayang, saya akan coba analogikan dalam diagram seperti ini, gitu ya. Jadi misalkan ya, modulnya teman-teman sudah teman-teman taruh di GitHub itu katakanlah gitu ya, namanya adalah modul X katakanlah gitu. Terus teman-teman di dalam perusahaannya teman-teman misalkan itu punya ada tim engineer A, ada tim engineer B. Yang dimana A sama B ini sudah menggunakan Terraform-nya teman-teman di versi 1.0.0 gitu kan. Nah, di saat yang sama juga gitu ya, tim DevOps ini melakukan update nih modulnya karena memang ada penyesuaian gitu di infrastruktur katakanlah modul ini, sehingga setelah diupdate dia bikin versi baru nih, versi 2.0.3 gitu ya. Jadi ketika tim DevOps ini mengupdate modul dan merilis versi baru gitu ya, contohnya versi 2.0.3, maka tim lainnya yang menggunakan versi lama, di sini adalah versi 1.0.0, itu dia tidak akan crash teman-teman. Karena apa? Ya karena dia tetap statik, dia akan memanggil versi sebelumnya gitu ya, walaupun ada versi terbaru. Sampai tim-tim ini mengupdate secara manual nanti. Jadi dia harus ngupdate secara manual dalam artian dia rubah tuh versionnya. Jadi dari 1.0 jadi rubah 2.0.3 gitu kan. Sama nanti perlu beberapa penyesuaian misalkan gitu. Nah, hal ini tuh untuk menghindari misalkan di versi terbaru ini ya 2.0.3 itu ada error gitu atau ada bug gitu katakanlah. Nah, bayangkan kalau teman-teman nggak pakai versioning ya, ada tim DevOps misalkan ngupdate modul dan teman-teman langsung get modul yang terbaru, bisa aja itu infrastruktur yang sebelumnya malah crash gitu kan. Nah, itu bahaya. Makanya kita butuh versioning di sini, teman-teman. Jadi gitu ya gambarannya. Sekarang kita akan coba bahas gimana sih kita membuat Git repository untuk Terraform kita. Nah, ketika kita nanti membuat sebuah Git repository untuk modul kita gitu ya, itu tuh ada standar minimal yang harus dipenuhi, teman-teman. Jadi ini emang standarnya dari si Terraform itu sendiri. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Nah, cuman saya coba rangkumkan kurang lebih nanti seperti ini nih. Yang pertama, nama repository-nya teman-teman formatnya harus seperti ini nih. Terraform strip lalu sebenarnya terserah belakangnya apa gitu ya. Cuma umumnya adalah provider lalu name-nya gitu ya. Jadi misalkan providernya teman-teman AWS gitu ya. Udah AWS lalu ngapain gitu kan. Misalkan AWS EC2 itu katakanlah seperti itu. Nah, jadi nama repositorinya teman-teman harus seperti ini formatnya. Yang kedua adalah teman-teman pastikan mengisi deskripsi singkat gitu ya dari repositori tersebut. Jadi kan kalau kita bikin GitHub repository itu kan ada deskripsinya ya, teman-teman isikan aja di situ. Bahkan lebih baik lagi juga teman-teman bikinkan file readme.md itu ya, markdown gitu untuk informasi misalkan cara penggunaan modulnya, yang diisi apa aja. Nah, teman-teman bisa jelaskan di situ gitu ya. Dan yang ketiga adalah penamaan file dan struktur folder itu harus sesuai dengan standar modul struktur. Nah, teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Nah, ya, sebenarnya ini tuh teman-teman sudah pelajari di materi Terraform dasar dan sudah teman-teman implementasikan selama praktek materi kali ini. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi, nih ya, di root modul teman-teman ada readme-nya, ada lisensinya, itu bagus gitu ya kalau ada lisensinya gitu ya. Nah, bahkan penamaan filenya ini harus sesuai standar, teman-teman. Jadi, makanya kenapa kita selalu prakteknya adalah ada main.terraform-nya, ada variables.tf gitu ya, ada outputs. Kenapa kita bisa pisah? Karena ini emang best practice yang umum orang-orang lakukan gitu ya selama menggunakan Terraform. Nah, jika teman-teman memiliki child modul gitu ya, sebenarnya namanya harus modules. Nggak boleh
Kayak sebelumnya kita kan ngasih namanya itu kan underscore modules ya. Nah sebenarnya ini nggak disarankan itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa perbaiki juga menggunakan standar yang ada seperti ini gitu ya. Jadi minimalnya kayak gini, ada readme-nya, ada main, variables, dan outputs, dan lain sebagainya. Ini minimalnya. Cuman kalau teman-teman base praktis banget gitu ya, dan emang modulnya teman-teman gede gitu, nanti kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat codingan kita yang sebelumnya, file-file ini kan sudah sesuai standar lah ya. Ada main, provider, variables gitu kan. Sama yang di sini ada outputs, variable, provider, sama main gitu ya. Cuman ini nanti modul saja yang perlu kita perbaikin gitu ya. Nah sebenarnya kita tuh tidak sesuai dengan standar yang ada itu nggak masalah teman-teman. Jika kita penggunaan kayak pribadi atau mungkin internal perusahaannya teman-teman memiliki standar sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, namun jika kita coba publish modul yang kita miliki itu ke publik gitu ya, dalam artian biar orang lain tuh bisa pakai juga misalkan, atau teman-teman ingin mengikuti standar yang ada, itu sangat disarankan mengikuti standar yang sudah terbentuk. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan, kita coba buat sebuah GitHub repository, dan nanti kita akan coba pindahkan cheat modul yang sebelumnya kita pakai gitu ya, ke repository yang teman-teman buat gitu ya. Jadi nanti dari lokalnya teman-teman ini, pindahkan ke repository-nya gitu ya, lalu teman-teman nanti kalau sudah pindahkan, teman-teman push ke GitHub-nya. Nah, kita coba praktekkan ya teman-teman ya. Nah, jadi silahkan teman-teman buka aja GitHub. Nah, nanti di sini kita akan coba bikin repository baru gitu ya. Jadi kita pakai belajar, kita pakai standar ya, Terraform belajar modul gitu ya. Teman-teman bisa istrikan deskripsi singkat gitu ya. Misalkan belajar Terraform modul apa itu terserah. Nah, untuk sekarang kita pakai yang public terlebih dahulu gitu ya selama kita belajar. Lebih baik juga kalau teman-teman kasih lisensinya, cuman di sini ya karena kita untuk belajar kita nggak perlu pakai lisensi juga. Nah, kita akan coba create repository. Oke, selesai. Nah, sekarang selanjutnya berarti kita perlu melakukan adalah kita bikin repository-nya gitu ya di lokal kita gitu ya. Jadi kita bikin folder baru misalkan gini ya, Terraform belajar modul, samakan gitu. Kayak ini ya, Terraform belajar modul. Terus kita masuk ke situ. Nah, sekarang berarti kita pindahkan nih child modul yang sebelumnya, kita pindahkan ke Git-nya teman-teman gitu ya. Jadi kita pindahkan yang ini EC2 sama security group. Kita cut ini ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Nah, yang di sini teman-teman bisa delete aja sebenarnya gitu ya, karena kita udah nggak butuh. Oke, hapus. Kita cuma punya environment staging. Nah, sebenarnya ada production, cuman udah saya delete gitu ya di belakang layar, karena kita fokusnya ke environment staging gitu kan. Nah, dari sini berarti seperti biasa, karena ini Git baru gitu ya, jadi kita lakukan seperti biasa, git init gitu ya, lalu kita git add semuanya gitu ya. Lalu kita kupas saja deh dari sini gitu ya. Kita commit, lalu kita push. Set, seperti ini. Nah, selesai. Nah, kalau teman-teman refresh gitu ya. Nah, seharusnya sudah ada. Nah, kita coba tambahkan readme deh gitu ya. Jadi lebih baik sih teman-teman jelaskan secara detail ya tentang modulnya teman-teman gitu ya. Cuman di sini saya bikin singkat aja gitu ya. Karena kita untuk demo. Ini misalkan apa tadi? Terraform belajar modul. Di misalkan modul ini untuk belajar. Ya, misalkan kita sesimpel kayak gini aja deh. Kita git add, kita git commit misalkan add readme. Lalu teman-teman lakukan push seperti biasa gitu ya. Selesai. Nah, kalau teman-teman cek, nah di sini sudah ada readme-nya. Jadi ini ya standar lah gitu ya. Jadi paling nggak kita pakai yang versi minimal gitu ya.
Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke materinya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas ya, gimana sih kita menggunakan remote modul yang sudah kita buat. Nah, setelah modul yang teman-teman buat itu di-push gitu ya ke GitHub, nah teman-teman nanti dapat memanggil modulnya teman-teman itu dengan cara menuliskan URL repository-nya teman-teman ke source di modul blog gitu ya. Nah, jadi di source-nya ini nanti teman-teman ini pindahkan nih, jadi GitHub-nya teman-teman gitu ya, linknya taruh di sini gitu ya. Nah, nanti karena kita ada beberapa submodul gitu ya, jadi ada security group, ada EC2 gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti slash foldernya gitu ya, jadi kayak gini. Jadi nanti di sini kalau di link yang saya berikan ada penjelasannya teman-teman gitu ya. Jadi kalau model kayak gini itu adalah model pakai HTTPS gitu ya. Kalau kita model kayak gini ini adalah style ketika teman-teman menggunakan SSH. Nah, ini adalah topik pembahasan yang berbeda. Cuman yang kita gunakan adalah style yang HTTPS seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita kopas saja nih teman-teman linknya, kita copy gitu ya. Nah, sekarang berarti teman-teman panggilnya di sini nih. Nah, modul yang sebelumnya kayak gini kita rubah teman-teman. Jadi kita rubah jadi kayak gini gitu ya. Nah, HTTPS-nya kita hilangin seharusnya. Nah, kita masuk ke slash ec2 gini ya. Kita copy yang ini, kita masukkan ke sini. Nah, yang ini kita ganti jadi security group. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, seperti biasa, ketika teman-teman melakukan perubahan gitu ya pada source di modul gitu ya, teman-teman perlu melakukan Terraform init gitu ya. Nah, jadi kita coba lakukan teman-teman untuk melakukan pengecekan gitu ya. Oke, kita masuk ke foldernya dulu, staging, kita Terraform init. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita mendownload modul yang ada di GitHub gitu ya. Secara otomatis nanti dimasukkan ke sini ke lokalnya teman-teman gitu ya. Jadi ini ada modul ya, security group, terus SG kayak gini. Nah, nanti otomatis gitu ya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman lakukan Terraform validate lalu melakukan Terraform plan gitu ya untuk memastikan tidak ada error. Nah, kalau nggak ada error, maka kita sudah berhasil teman-teman menggunakan remote modul. Nah, kita coba ya. Jadi kita lakukan Terraform plan. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ada error. Bahkan kalau kita lakukan Terraform validate gitu ya. Nah, configuration is valid gitu ya. Karena kita cuma memindahkan aja modul yang sebelumnya di lokal menjadi remote modul. Nah, jadi ini kalau teman-teman lakukan Terraform apply seharusnya nggak ada error. Karena ini sama persis dengan konfigurasi yang sebelumnya, cuman kita pindahkan aja gitu ya, dari modul yang di lokal biar jadi remote modul gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas tentang modul versioning. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan sebelumnya itu belum mengimplementasikan modul versioning, teman-teman. Jadi kita hanya mengimplementasikan remote modulnya. Nah, untuk membuat versioning gitu ya, di modul yang kita milikin, kita tuh cukup membuat yang namanya adalah git tag. Nah, jadi kalau teman-teman sudah biasa pakai Git gitu ya, pasti teman-teman sudah tahu gitu ya. Jadi kita bisa membuat label gitu pada komitan Git kita gitu ya. Nah, yang dimana format tag yang disarankan itu sesuai dengan kaidah yang namanya adalah semantic versioning. Nah, jadi ini adalah kaidah umum yang biasanya orang-orang lakukan gitu ya. Jadi ketika kita bikin sebuah versi, biasanya umumnya format dasarnya adalah seperti ini, teman-teman. 3 angka dipisahkan dengan titik-titik gini ya. Jadi yang pertama ini adalah major gitu ya. Yang kedua ini adalah minor, yang terakhir ini adalah patch. Nah, nanti detailnya seperti apa teman-teman bisa baca sendiri di sini gitu ya. Nah, kita bisa buat tag-nya itu langsung di lokal kita teman-teman, atau teman-teman bisa langsung juga di GitHub-nya. Jadi seperti gambar yang saya sertakan di slide-nya ini.
Nah, kita akan coba teman-teman bikin tag untuk modul kita gitu ya. Dan jadi teman-teman bisa akses di sini seharusnya di release ini ya. Teman-teman klik aja. Nah, di sini kan saya belum punya tag ya. Sebenarnya teman-teman cukup bikin tagnya aja. Nah, cuman di GitHub tuh ada konsep yang namanya release gitu ya. Jadi kita bisa bikin sekalian nih, kita bikin tag sama release-nya gitu ya, berbarengan. Nah, jadi kita bikin release baru, tapi kita bikin tag-nya dulu gitu ya. Jadi sesuai kaidah gitu ya. Jadi 100. Cuman kadang orang-orang juga secara praktisnya gitu ya, common praktisnya itu di depannya dikasih V ini. Jadi versi berapa gitu ya. Jadi V lalu angkanya. Nah, jadi teman-teman lakukan V100 gitu katakanlah. Ini versi pertama gitu katakanlah. Nah, teman-teman bikin tag baru. Nah, title-nya kita samakan aja. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi misalkan di sini kita kasih deskripsi. Misalkan ini adalah versi. Jadi misalkan kayak gini, kita isi seperti ini. Lalu kita langsung publish saja, teman-teman. Nah, kita udah berhasil membuat git tag gitu ya, yang ini git tag-nya, dan kita juga sudah membuat release di GitHub kita gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa nge-refer ke versi yang kita buat. Nah, selanjutnya agar kita tuh dapat memanggil child module beserta dengan git tag yang sebelumnya kita buat, kita tuh perlu merubah format penulisan source di modul blok itu menjadi seperti berikut ini. Jadi saya memberikan link di bawah ini, teman-teman. Jadi nanti formatnya dari source-nya teman-teman harus rubah menjadi seperti kayak gini. Karena apa? Karena kita nanti perlu memanggil versinya gitu ya. Nah, cara memanggil versinya nanti kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, jadi kita kopikan aja teman-teman link repository kita gitu ya ke codingan kita gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kayak gini ada git.2 gini ya. Lalu ini, lalu teman-teman masukkan tanda tanya ref, lalu versinya berapa gitu ya. Ini harus ada .git-nya. Jadi kalau teman-teman cek di sini, ini seharusnya harus ada .git-nya kayak. Nah, .git-nya versinya berapa? Versi 100. Jadi kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, kita kopikan ke bawah. Jadi kita kopikan di sini. Nah, selesai. Nah, karena GitHub repository yang kita milikin itu kan berisi dua modul ya, EC2 sama security group. Yang ini gitu kan. Jadi ada EC2, ada security group ya kan. Nah, maka kita tuh perlu menggunakan yang namanya adalah double slash gitu ya dalam penulisannya. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Jadi nama repository-nya teman-teman, lalu double slash baru ke foldernya di mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek aja di link yang saya berikan. Jadi nanti formatnya kurang lebih kayak gini nih yang kita gunakan. Nah, yang ini gitu ya. Jadi kalau foldernya ada banyak masuk ke dalam ya tinggal teman-teman tuliskan aja gitu ya. Nah, kita coba praktekkan teman-teman. Jadi kita tinggal setelah git ini kita kasih double slash, nama foldernya apa? EC2 kayak gini. Nah, lalu kita juga lakukan yang sama di sini, double slash security group. Udah, kayaknya sesimpel kayak gini aja teman-teman. Nah, kita coba lakukan Terraform FMT ya, biar rapi. Oke, nah sekarang coba teman-teman lakukan Terraform validate gitu. Nah, kita perlu melakukan Terraform init lagi, teman-teman. Karena apa? Kita merubah sesuatu di source-nya. Kita lakukan Terraform init. Nah, teman-teman bisa lihat, kita sekarang sudah menggunakan modul remote modul kita beserta dengan versinya gitu ya. Jadi kita nembak ke versi berapa nih gitu ya. Jadi ini jauh lebih aman gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lakukan Terraform plan, seharusnya nggak ada error. Nah, nggak ada error ya, jadi sama persis. Nah, jadi kita sudah berhasil, teman-teman, menggunakan remote modul plus dengan kita menggunakan modul versioning. Jadi gitu ya. Selanjutnya ada tips, teman-teman, dari saya. Nah, sebenarnya di dalam modul blocks yang kita sudah tulis gitu ya, sebenarnya itu ada yang namanya adalah version meta argument yang teman-teman nanti dapat gunakan untuk menentukan versi modul yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi di dalam
modul ini, teman-teman ada version. Jadi kayak di sini nih. Nah, teman-teman bisa definisikan version. Nah, tapi version meta argumen ini itu tersebut tuh hanya bisa digunakan modul yang ada di Terraform Registry. Jadi kalau teman-teman modulnya ada di GitHub, teman-teman ada di object storage kayak AWS S3, teman-teman nggak bisa pakai meta argumen ini. Jadi harus nulisnya yang sebelumnya gitu ya, yang formatnya kayak gini gitu ya. Jadi versinya kayak gini. Teman-teman tentukan sendiri di source-nya. Nah, sebenarnya modul yang kita buat di GitHub itu dapat kita hubungkan ke Terraform Registry, teman-teman. Cuman itu adalah topik pembahasan yang lain. Karena apa? Karena kita sudah standar gitu ya, Terraform modulnya. Jadi nanti kita bisa dengan mudah mengintegrasikan GitHub repository-nya kita itu ke Terraform Registry. Biar nanti kita bisa manggilnya jadi kayak gini nih. Nah, jadi itu plus minus aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya ada penutup teman-teman dari saya. Jadi materi kita sudah selesai. Nah, sejauh ini kita tuh sudah berhasil menyelesaikan materi Terraform modul. Nah, jadi selamat ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi dari awal hingga akhir. Seharusnya teman-teman sekarang jauh lebih paham penggunaan Terraform modul yang nantinya pastinya akan sangat berguna ketika teman-teman menggunakan Terraform untuk kapasitas yang besar. Nah, sebenarnya banyak sekali public modul yang teman-teman dapat gunakan gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di Terraform Registry. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Bahkan ini ada officialnya dari AWS gitu ya. Ini kayaknya nggak tahu sih. Ya, ini official sih kayaknya. Jadi ini ada VPC gitu ya. Ada IAM, ada security group, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah modul-modul public yang sudah dipublish orang atau mungkin dari pihak AWS-nya juga misalkan yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi nanti ada deskripsinya cara gunanya gimana. Yang dimana modul ini biasanya terhubung ke sini nih teman-teman, ke GitHub. Nah, makanya nanti dia juga GitHub-nya sesuai standar seharusnya kalau kita cek gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada main, ada outputs, ada variables, dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan nama modulnya dia seperti ini gitu ya. Jadi ini dia sudah sesuai dengan standar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekian aja teman-teman materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.